Sebutkan sifat-sifat benda padat. Berikan 3 contohnya. Sifat Memiliki benda padat. bentuk volume yang tetap, Bentuknya tetap, besarnya tetap, dapat diubah bentuk dengan cara tertentu seperti memotong. Oke. Memiliki bentuk dan volume yang tetap, dapat diraba. Ada lagi? Ada ya, ada 2 ya. Pokoknya ini memiliki bentuk dan volume yang tetap dan dapat diraba. Contohnya itu seperti apa meja, meja, kursi, lemari, Pulpen, kayu, ada lagi? Ya, buku udah. Pensil, ada lagi? gelas, Gelas, plastisin padat. Oke, plastisin. Ada lagi? baju, Udah ya. TV. Jadi yang bisa diraba itu salah satunya adalah contoh benda padat dan volumenya tetap. Lanjut nomor 2. Sebutkan sifat-sifat benda cair. Berikan contohnya sama ya, 3. Apa aja sifat-sifatnya? memiliki bentuk yang berubah-ubah, mengalir dari tempat tinggi ke yang rendah, dapat melarutkan benda, permukaan benda cair yang tenang selalu datar, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Iya. Dapat menyelah. Ya, oke. Nomor yang pertama itu benda dapat berubah sesuai dengan wadah atau tempatnya. Ketiga, mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Yang ketiga, dapat melarutkan benda. Nomor 4 tadi apa, Teteh Kembar? Permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Ya, permukaan benda cair selalu tenang. Selalu tenang dan datar. Dan yang terakhir, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Dapat meresap ke celah-celah kecil. contohnya Contohnya ada apa aja? air, minyak, bensin, santan, minyak. Ya, ada air, ada minyak, terus ada santan, bensin, kecap, minyak, ada apa lagi teh? bensin, Madu, air laut bisa. Nomor 3 ya. Permukaan datar selalu tenang, meresap melalui celah-celah. Nomor 3. Sebutkan sifat-sifat benda gas. Berikan 3 contohnya. menyusut dan berkembang, menempati ruangan, menekan ke segala arah, Berubah sesuai dengan wadahnya. Menempati ruangan, menekan ke segala arah. Oke, ada 5. Tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Bentuk dan volume berubah-ubah. Dapat menyusut dan mengembang. Dapat menempati ruang. Terakhir, menekan ke segala arah. Contohnya ada apa? angin, kabut, Kabut. Terus asap. Terus ada lagi yang kita hirup? Angin. Udara. Oksigen atau udara ya. Nomor 4, jelaskan pengaruh panas terhadap wujud benda. Panas benda dapat merubah wujud menjadi cair. Contohnya, jika air dipanaskan, air akan menerima panas sehingga berubah wujud menjadi uap air. Oke. Bisa itu ya. Nah, mau Ibu bacakan yang belum atau semuanya udah?
Ibu bacakan nomor 4 ya. 1. Benda mengalami kenaikan suhu. Benda mengalami kenaikan suhu. Nomor 2. Benda mengalami pemuaian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Benda mengalami pemuaian. Nomor 3. Benda padat dapat berubah menjadi cair. Terakhir, benda cair dapat berubah menjadi gas. Sekarang nomor 5. Tuliskan contoh peristiwa membeku. Air yang dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi es. Ya, air Batu. dimasukkan ke dalam freezer Karena akan suhu menjadi yang es dingin. batu. Betul. Nomor 6. Tuliskan contoh peristiwa mencair. Mentega Batu yang akan mencair jika dipanaskan. mengalami suhu yang panas. Ya, Mentega es mencair batu akan mengalami pencairan ketika terkena suhu yang panas atau mentega yang Dipanaskan. dipanaskan ya. Lagi ngebahas. Semuanya udah ditulis? Kalau udah kita lanjut nomor Udah. 7. Terus. Kenapa Kak? Sinyalnya ya? Iya, ini lagi ngebahas apa, Bu? Apa-apa? Kan IPA kelas Membahas IPA. Oh iya, bahas yang IPA ya. Sekarang nomor 7. Tuliskan contoh peristiwa mengembun. Butiran air di bawah gelas. masak air. Terus? Air panas yang ada di gelas jika ditutup, tutupnya akan berair. Ya, ada lagi? Oke. Jadi tadi contoh peristiwa yang mengembun itu yang pertama apa, Teteh Kembar? Butiran air, butiran air di bawah penutup gelas. Butiran air di bawah penutup gelas. Yang kedua ada apa, Noval? Memasak air sampai matang. Oke. Yang di atasnya itu ya, jadi pas ditutup panci itu airnya dari suhu yang tinggi naik ke suhu yang rendah. Jadi itu nanti ada embunnya. Jadi memasak air saat memasak air. Yang ketiga ada apa, Telona? Air panas yang ditaruh di gelas jika ditutup, tutupnya akan berair. Sama aja ya, berarti memasak air atau tadi apa teh? Atau air panas yang ditutup. Bisa itu ya. Ada yang berbeda atau mau ada yang menambahkan? Kalau nggak ada, kita lanjut nomor 8. Lanjut ya. Yang latihan. Iya, Bu. Iya, Albel. Itu ya. Sekarang bahas yang IPA. Nomor 8. Tuliskan contoh peristiwa menguap. Uap air yang dipanaskan terus-menerus akan berubah menjadi uap. Ya. Bacakan pelan-pelan. Coba Afeizal. Air yang dipanaskan terus-menerus akan berubah menjadi uap. Air yang dipanaskan terus-menerus akan berubah menjadi uap. Oke, betul. Nomor 9. Tuliskan contoh peristiwa menyublim.
Kapur baru selama-kelamaan akan mengecil karena berubah menjadi wujud menjadi gas. Oke, kapur barus yang lama-kelamaan akan berubah wujud menjadi gas. Atau kamfer, ada juga kamfer. Yang dibiarkan, Bu tadi Bu. kapur barus yang didiamkan terus-menerus akan berubah wujud menjadi gas. Bu, olah keluar masuk terus katanya, Bu. Sinyalnya kayaknya itu. Dah, kapur baru Dah. didiamkan terus-menerus akan berubah wujud menjadi gas. Lanjut nomor 9. Nomor berapa sekarang? 10. 10. Tuliskan contoh peristiwa menghablur atau mengkristal. Pembentukan es krim. Pembentukan es krim. Pembentukan es krim. Pembuatan es krim. Ya, pembuatan es kering. Pembuatan apa Bu? Es kering. Enggak mungkin ke ini sama mungkin ini. Siapa yang soal halaman 51 yang waktu itu masih ada yang kebalik antara menyublin dan menghabur? Ada ya yang kebalik ya? Kemarin itu Ibu koreksi beberapa masih ada yang kebalik antara gas ke padat dan padat ke gas masih tertukar dari menyublim atau menghabur. Nah, kalau menghablur itu seperti apa Teh? Perubahannya dari apa ke apa? Perubahan wujud menghablur. Gas ke padat. Iya, dari gas ke padat. Ke padat. Kalau menyublim? Padat ke gas. Padat ke gas. Oke. Kalau dari gas ke cair itu perubahan wujud apa? Mengembun. Mengembun. Pintar. Mengembun. Mengembun. Kalau dari cair ke gas? Menguap. Menguap. Pintar. Yang lainnya? Dari padat ke cair disebutnya? Mencair. Cair. Dari cair ke padat? Membeku. Membeku. Nah, oke, IPA udah selesai. Mau apa lagi sekarang? Pelajaran apa lagi? IPS, PPKN, Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia, Bu. Bahasa Indonesia aja, Bu. Bahasa Indonesia sekarang nggak ada gagasan pokok kok, gampang. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan teks narasi? Suatu karangan Suatu karangan fiksi atau serangkaian peristiwa Dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Ada di halaman 37 kalau yang ketinggalan atau yang belum. Teks narasi adalah suatu karangan fiksi atau non-fiksi yang menyajikan serangkaian peristiwa atau kejadian dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Berarti kronologis itu artinya disusun berdasarkan waktunya ya, berdasarkan urutan waktunya. Paham ya? ada di halaman Bu. Halaman 37 nak. 37. Halaman 37. Nomor 2. Sebutkan ciri-ciri teks narasi. Berisi tentang berisi cerita atau kisah. Cerita yang disampaikan memiliki kronologi cerita yang jelas. Terdapat suatu peristiwa memiliki unsur pembentuk. yang jelas mulai dari awal cerita hingga akhir cerita. Isi teks atau karangan berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa yang dibentuk
yang dibentuk dari beberapa susunan paragraf ya, dengan gaya naratif, bahasa naratif. Berarti penjelasan. Yang kedua ada cerita yang disampaikan memiliki kronologi atau urutan cerita yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Yang ketiga, terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Konflik itu berarti, apa konflik itu? Ya, konflik itu dia pelengkap ya, pelengkap cerita. Nomor 4, ada yang keempat, memiliki unsur-unsur pembentuk. Unsur-unsur pembentuknya berupa apa aja? Tema, latar, waktu, karakter, dan sebagainya. Tema, latar, waktu, dan sebagainya. Unsur yang paling penting dalam teks narasi itu apa? Masih ingat ya? Alur cerita. Alur cerita. Alur cerita. Lanjut nomor 3, sebutkan contoh-contoh teks narasi. Cerpen, novel, biografi, dan cerita sejarah. Iya, ada cerpen, ada novel, biografi, dan teks sejarah atau cerita sejarah. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Pesan yang mengandung unsur SPOK atau disampaikan dengan jelas kepada orang lain. Pintar. Pesan yang mengandung unsur SPOK dan dapat disampaikan dengan jelas kepada orang lain. Yang lainnya sudah? Kak Nawi masih nulis? Aku masih nulis, Bu. Oke. Udah bisa dilanjut? Lanjut ya. Apa saja unsur-unsur pembentuk teks narasi? Sebutkan dan jelaskan. Ini Ibu tuh aslinya nomor 5, unsur-unsur pembentuk kalimat efektif. Tapi ada yang udah ketemu unsur-unsur pembentuk teks narasinya? Coba ada yang mau menjawab nomor 5? Silakan Albert Einstein. Nomor 5 apa Albert Einstein? Asal masa selintas gitu malam kita cari baca gitu. Astagfirullah. Ya, coba nomor 5 sama. Ini kameranya off ya ternyata. Alben nggak bisa nipu ibu kayak gitu ya. Ibu tahu itu kamu caranya dari TikTok, ibu tahu. Ibu tahu itu caranya dari TikTok. Ayo nomor 5A. Nomor 5A. Astagfirullah. Nomor 5, apa saja unsur-unsur pembentuk teks narasi? Coba sama Faizal. Astagfirullah. Tokoh, Ibu tidak tahu. latar belakang, dan alur cerita. Apa tadi, A? Pelan-pelan, A. Tokoh, Iya. latar, Dalam cerita. Iya. dan alur cerita. Oke. Itu namanya unsur intrinsik ya, unsur yang ada di dalam cerita. Ada latar, tokoh, dan alur. Kalau latar itu apa sih yang dimaksud dengan latar? Keterangan mengenai waktu dan suasana. Apa? Inias? Keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana. Ya, jadi latar itu
Kalau yang kita ketahui ada dua, ada latar waktu dan latar tempat. Nah, kalau tadi itu coba latar itu apa secara garis besarnya, Tenias? Ya. Latar adalah bacakan jawabannya Teteh. Keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana. Oke, mengenai latar, tempat, dan waktu. Oke, nggak apa-apa. Terus alur. Alur adalah rangkaian Jalan cerita. cerita Rangkaian suatu peristiwa. atau jalan cerita atau rangkaian peristiwa, bisa tokoh. Tokoh adalah yang Pemeran. Pemeran suatu cerita. memerankan suatu cerita. Oke. Kalau SPOK udah tahu ya, S itu apa, Nak? Subjek. Subjek. Nah, subjek itu sebagai Predikat. Objek. sebentar. Objek, keterangan. Keterangan. Kalau subjek itu tokohnya. Ya, subjek itu sebagai pelaku. Predikat itu apa? Kegiatan yang dilakukan. Kegiatan Yang dilakukan. Kalau objek, sesuatu yang dikenai pekerjaan oleh Subjek. subjek. Keterangan. Keterangan adalah Bagian dari menambah keterangan pada kalimat. menambah keterangan pada kalimat. Nah, keterangan ini yang kita pelajari ada berapa, Nak? Ada dua. Keterangan apa aja? Tempat dan waktu. Keterangan tempat dan keterangan waktu. Kalau keterangan tempat itu seperti apa aja? Contohnya, Pagi hari. keterangan tempat dulu. Di rumah. Di rumah, Di pasar. di pasar, Di kantor. Dapur. Di sekolah. pintar di sekolah. Terus kalau keterangan waktu ada apa aja? Contohnya pagi Hari, malam Di pagi hari, di siang hari, di malam hari. sore hari, hari ini, gitu ya. Lanjut nomor 6. Buatlah 2 kalimat efektif yang memenuhi pola SPOK. Itu bisa ya? Kalau yang kemarin itu, tugas yang kalian kemarin, itu kalian ditentukan temanya. Tapi kalau yang sekarang, kalian buat secara umum pun nggak apa-apa. Mengandung unsur SPOK. Ibu punya aku nggak urutan SPOK, tapi misalkan OPKS itu boleh atau PSOK itu boleh. Yang penting dia mengandung unsur SPOK. Dan setiap kalimat yang mengandung unsur SPOK disebut kalimat efektif karena maksudnya itu dapat mudah tersampaikan dan diterima oleh orang lain. Paham ya? Nomor 7. Apa yang dimaksud dengan surat undangan resmi dan undangan tidak resmi?
undangan yang dibuat untuk menyelenggarakan sebuah acara atau kegiatan dengan mengundang baik berseorangan atau kelompok. Sedangkan undangan tidak resmi undangan biasanya dibuat surat undangan pernikahan. Oke. Nah, kalau yang belum itu ada di halaman 118. Ada di paragraf yang kedua dan ketiga. Lanjut ya. Nanti kita langsung lanjut ke nomor 8 aja ya. Fungsi surat undangan adalah Mengundang atau mengajak seseorang untuk menghadiri suatu acara. Pintar. Mengajak atau Mengundang seseorang atau mengajak menghadiri untuk suatu acara. mengajak atau mengundang seseorang untuk mengunjungi acara. Oke, betul. Atau sebagai pemberitahuan ya mengenai suatu acara atau kegiatan kepada orang yang bersangkutan atau kepada orang yang ingin kita undang. Oke, bisa lanjut ya. Sebutkan bagian-bagian surat undangan resmi. Ada 7. Saja. Ada tanggal pembuatan, nomor lampiran, nama dan alamat tujuan, bagian isi dan Ya, ada kop dan tanggal pembuatan. Terus yang ketiga ada nomor lampiran dan perihal. Yang keempat ada nama dan alamat tujuan. Yang kelima salam pembuka. Yang keenam ada bagian isi. Dan yang ketujuh yang terakhir ada penutup. Sebutkan udah. Nomor 10, apa saja persamaan dari surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi? Terdapat informasi waktu dan tempat acara diselenggarakan. Terdapat informasi waktu dan tempat acara yang diselenggarakan. Dah. Masih ada 2, IPS sama PPKN. Mau kita bahas nggak? Kalau kita bahas nanti join link yang kedua. Ketiga. Dibahas nggak? Oke, negara yang menjajah Indonesia paling singkat adalah negara Inggris. Faktor penyebab Eropa melakukan penjajahan samudra yaitu 3G. Terputusnya jalur perdagangan, perdagangan, pencarian rempah-rempah, penjelajahan samudra. Oke, semuanya itu bisa ya. Berarti sebutkan faktor penyebabnya kegagalan serangan Aceh terhadap Portugis di Malaka. tidak dipersiapkan dengan baik, kalangan pejabat kerajaan Aceh. Oke, pintar. Sebutkan 5 tokoh beserta organisasi dalam pergerakan nasional. Dr. Sutomo, dengan organisasi Budi Utomo, Asamanpudi dari SDI, Ajat Dewantara dari Indik Departi, dan Sejahrir dari PI, Dr. Wahidin dari Budi Utomo. Karena DR Cipto Mangunkusumo. Oke, rata-rata itu udah betul. Yang 5 tokoh beserta organisasinya. Lanjut ke nomor 5. Tuliskan hasil sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus. Menetapkan UUD sebagai presiden dan Muhammad Hasan sebagai wakil presiden, pembentukan komite nasional. Oke. Tuliskan beberapa keputusan yang dihasilkan pada sidang PPKI kedua. KNI merupakan badan yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. PNI dirancang sebagai partai tunggal. Iya.
Ada Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat. Dengan tugasnya masing-masing. Nomor 7 itu bisa dilewat ya, mudah ya. Perubahan Pancasila yang terjadi pada Piagam Jakarta, yaitu pada sila keberapa? Pertama. Sila yang pertama. Satu. Contoh kegiatan pengalaman budaya dalam melestarikan budaya lokal itu apa aja? Suku Sunda mempelajari tari jaipong. Oke, bisa. Mempelajari kebudayaan lokal juga bisa itu ya. Nah, sebutkan manfaat melestarikan budaya lokal. Kalian bisa mencari masing-masing. Lanjut. Nomor 1, PPKN. Itu bisa dilewat ya. Kalian gampang ya itu mencarinya. Sesuatu yang dipelajari dan diwariskan. Itu adalah budaya. Nomor 2, kebudayaan daerah adalah kebudayaan suku-suku bangsa di Indonesia yang mencerminkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah itu sendiri. Oke. Nomor 3, sebutkan unsur-unsur kebudayaan. Itu mudah ya. Religi, pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, ekonomi, bahasa, dan kesenian. Oke. 7 unsur kebudayaan, religi, pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, ekonomi, bahasa, dan kesenian. Berdasarkan ciri fisik masyarakat Indonesia dibedakan menjadi 4 kelompok. Itu mudah ya. Ada Papua, Melanesia, Wedoid, Melayu tua, Melayu muda. Ciri-ciri fisik Melanesia sama Wedoid mudah ya. Kalau yang Melanesia itu hitam, kulit hitam, rambut keriting, mata besar, hidung mancung, dan bibir tebal. Ya. Kalau Wedoid? Perawakan rambut matang. Ya, betul. Nah, ini mudah. Sebutkan 3 suku bangsa beserta daerah yang ada di Indonesia, itu mudah ya. Ya, ada. Nomor 7, sikap yang sesuai dengan pengalaman sila Pancasila antara lain. Saling Menghargai. Di dalam kehidupan bermasyarakat. Bergotong royong. Membantu bergotong royong. Pintar. Ada menghargai, menghormati, toleransi, kasih sayang, saling membantu, dan gotong royong. Contoh sikap sesuai Pancasila yang keempat, yaitu musyawarah. Musyawarah. Sebutkan 4 sikap menghargai keberagaman di sekolah, yaitu toleransi. Toleransi, tidak menghina, mempelajari kebudayaan, dan menjaga kerukunan. Toleransi, tidak menghina, mempelajari kebudayaan, dan menjaga kerukunan sesama teman. Nomor 10 yang dimaksud dengan toleransi adalah sikap saling menghargai perbedaan. ya, Menghargai pendapat orang lain dan menerima apa yang baik dan tidak baik. Pintar semuanya. Alhamdulillah masih ada 3 menit yang tersisa. Semuanya kameranya dibuka. Ibu mau screenshot ya. Dari tadi kalian direkam sih sama Ibu. 1, Muhammad Fahmi, tolong dibuka ganteng. Muhammad Fahmi, Fadlan, Rifadia. Bentar, baru satu Ibu screenshotnya ya. Oh emang cuma 1. Oke. Ntar Ibu salin dulu ya. Sebentar. Bentar ya. 1. Sabar. Oke. Di Rifat lagi melongo tahu. Nggak apa-apa ya. Ibu mau absen dulu yang terakhir.
Ibu absen dulu ya. Yang terakhir nih, Ibu pokoknya pakai absen yang terakhir. Yang nggak join lagi berarti ya udah wassalam kalian alfa. Agisti. Agisti hadir? Enggak ya, berarti Agisti alfa. Alben. Hadir. Oke, Aura. Lagi hadir, Bu. Oh, Agisti hadir. Aura. Aura ada? Nggak ada? Oke, Aura alfa. Brenda. Tadi ada. Ada. Oke. Faiza. Faiza? Nggak ada? Oke. Ada. Oke, ada. Faizal. Faizal? Nggak ada? Alfa. Fauzan nggak ada? Kasih Lona. Lona. Ada nggak Lona? Ada, Bu. Oke, ada. Lisna. Ada? Ada, Bu. Mariza. Ada. Mariza ada? Nggak ada? Oke. Alfat. Hadir. Hadir. Oke. Alfat hadir. Hanun. Hadir. Nacita. Hadir. Nadira. Yang benar dong, Nadira. Ini udah mau habis nih, Nadira. Nggak ada. Noval ada ya? Naura ada nggak? Nggak ada. Oke. Nias ada? Raisa nggak ada. Rangga ada?